Cerita Damar, lanjut part 15. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan jangan lupa juga tekan subscribe. Karena yang nonton udah banyak banget, tapi yang subscribe masih sedikit. Aku pengen kalian semuanya subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, biar kalian tahu kapan aku upload video untuk kalian. Cerita Damar, mari kita lanjutkan. Ibu, aku pamit ya. Sarapannya udah dibawa. Aku tadi nggak bawa sarapan. Udah aku makan aja di meja. Ya udah. Ini uangnya. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Oh iya. Nanti sepertinya Arya pulangnya agak telat, Bu. Karena kayaknya ada tambahan pelajaran. Oh, pulang jam berapa, Nak? Ya paling jam 4 atau enggak jam 5-an sampai rumah. Ya udah, nanti kalau udah selesai langsung pulang ya. Iya, Arya bawa handphone kok. Nanti kalau misalkan ibu mau nanya, telepon Arya aja. Tapi HP-nya kalau di sekolah harus dimatiin, Bu. Itu semuanya boleh bawa handphone? Enggak sih. Cuman kelas yang lagi ada jam tambahan aja dibolehin bawa HP buat ngabarin orang tua katanya. Ya udah kalau gitu. Berangkat Ki, udah mau siang. Arya pun berangkat dengan motornya. Terus sampailah dia di sekolahan. Dan di saat itu dia ngelihat ada Damar yang pada saat itu juga bawa motor. Pas banget dia parkir di samping motornya si Arya dan Damar. Damar, ini motor siapa? Motor papa aku. Keren gak? Keren? Ini baru pertama kali kamu bawa ke sini? Iya, bapak bilang, udah ini buat kamu aja sekolah. Nanti pulang sekolah barulah bapak yang pakai. Terus bapak kamu kalau kerja pakai apa? Ya dia nggak perlu pakai motor. Kan kerjanya juga dekat. Bisa jalan kaki. Oh, bagus sih motornya. Dipakainya gimana tadi? Enak gak? Ya namanya juga motor bekas ya. Jadi ya dipakainya nyaman-nyaman aja sih. Yang penting ini kan bisa dibawa ke sekolah. Jadi bersyukur aja. Kita masuk yuk. Damar, tunggu sebentar. Nanti aku ada jam sampai sore. Kamu gimana? Aku enggak sih. Gak ada info kemarin. Ya udah deh. Kenapa? Kamu mau ditungguin? Tapi kan kalau misalkan ditungguin terlalu lama. Kamu kan pulangnya jam 2. Sedangkan aku pulangnya jam 4 atau enggak jam 5-an. Ya gak apa-apa. Kalau gitu nanti aku pulang dulu nganter motor. Terus nanti aku balik lagi ke sini. Gak apa-apa Damar, gak apa-apa. Biar kamu ada temennya kan pulang. Soalnya itu terlalu sore, udah sepi juga kan di jalan. Ya udah tenang aja. Nanti aku jemput kamu. Makasih ya Damar. Iya, ayo kita masuk. Gue lihat-lihat si Damar udah bawa motor. Emang iya? Iya, tadi gue lihat di parkiran.
Berarti dia udah gak pakai sepeda lagi, atau udah gak pakai angkot lagi. Ya syukurlah, jadi dia bisa pergi kemana-mana kalau misalkan pakai motor. Biasanya kan kalau misalkan kita mau nongkrong atau apa, susah ya dia diajak ya. Mar, oi, kenapa? Katanya lu udah bawa motor sekarang. Iya, gue bawa motor punya bapak gue sih. Ya gak apa-apa, kita juga bawa motor punya bapak kita. Jadi bisa dong ya, kita bisa nongkrong-nongkrong. Ya biasanya juga kan gue nongkrong sama kalian. Iya, maksud gue itu kan kadang-kadang motor kita boncengan sama yang lain atau apa. Ya sekarang kan lu juga udah bawa motor, bisa ngeboncengin yang lain juga. Ya bisa aja sih. Cuman kayaknya hari ini gak bisa deh. Gue hari ini harus bawa pulang motor ini lebih cepat, karena bapak gue harus pakai motor itu buat kerja. Oh, jadi pulang langsung bawa motornya pulang ke rumah. Iya, sorry banget ya guys. Si Bara mana? Itu ada di belakang. Bar, bawa uang gak? Bawa? Kenapa? Tumben lu nanyain gua. Gue lupa bawa uang. Yaelah, kayak sama apa aja lu. Sebentar, gue coba lihat ya. Yah Mar, gue cuma bawa uang 5.000 lagi. Lupa banget gue tadi ada tahu di tempat tidur gue. Gue kira udah dimasukin ke tas. Ini mah 5.000 sisaan kemarin. Ya sama aja dong. Yaudah deh, ntar gue coba minta ke yang lain. Nah teman-teman yang lain bilang, sorry ya Mar, gue nggak bisa kayaknya. Ini uang gue cuma 10.000. Gue juga 10.000. Ya udah ntar kalau misalkan ini barengan aja nggak apa-apa. Udah nggak usah barengan, nggak usah. Ntar gue coba ke yang lain dulu. Pas jam istirahat. Si Gavin ngapain ke situ? Itu kan kelasnya si Arya. Lo ngapain ke sini? Gua mau ngajak Arya ke kantin. Dalam hal apa lo ngajak Arya ke kantin? Tiba-tiba banget. Ya kita kan udah temenan. Emang Arya mau? Tadi aja gue udah panggilin dia kok. Tapi dia gak keluar kan? Belum sih. Ya itu berartinya dia gak mau. Ya udah sih, ngapain sih lu ngegas segala? Yaudah lu sono-sono ke kantin sendiri aja, ngapain lu ngajak Arya? Ya udah. Si Gavin pergi sendiri ke kantin. Arya, sini. Kenapa? Sini dulu. Udah istirahat belum? Udah. Kamu kenapa gak keluar? Sengaja. Soalnya ada Gavin tadi di depan. Iya, katanya dia nungguin kamu. Katanya mau ngajak kamu ke kantin. Hah? Nungguin aku ngajak ke kantin? Aku kira dia gak nungguin aku. Iya, katanya dia udah manggil. Cuman kamu cuekin katanya. Nggak dengar tahu, aku nggak dengar sama sekali karena berisik juga kan. Kamu ngapain? Kamu bawa uang lebih nggak? Aku lupa nggak dibawain uang. Uang aku juga sebenarnya ada, cuman nggak masuk ke atas. Dompetnya juga ketinggalan. Yaelah, sebentar ya. Kirain aku ada apa? Kita jajan aja yuk ke kantin. Mau bareng aja? Iya bareng aja, ayo. Kamu gak pikir-pikir lagi, Mar? Pikir-pikir apa? Pikir-pikir lagi untuk kerja lagi di tempat aku. Bapak kemarin juga ngomong, Damar apa gak mau lagi apa ya kerja di tempat kita? Ya kerjanya jangan yang berat-berat gitu. Kalau kamu gak mau kerja yang di pasar gak apa-apa, kerja yang dekat rumah. Gimana, kamu mau gak? Mau sih sebenarnya. Dan uangnya juga lumayan buat gua. Tapi tar dulu deh, pikir-pikir. Soalnya takut capek doang. Kemarin tuh bener-bener kayak capek banget kan. Gua sampai beberapa kali sakit. Iya sih. Kalau nggak pas hari libur kali ya. Apalagi hari libur.
Ya nggak full juga, hari libur paling 1 jam atau 2 jam gitu. Mau nggak nanti aku juga ikutan kerja deh, biar kamu ada temennya. Bener, iya, ntar aku bilang sama bapak. Kalau kayak gitu aku juga mau. Ya udah ya, nanti aku bilang sama bapak ya. Kalau misalkan kamu mau, ntar hari Sabtu atau hari Minggu kita barengan kerjanya. Boleh, terserah kamu mau milih yang di pasar atau yang di belakang rumah, ngurusin sapi atau ngurusin ternak. Pasar aja kali ya, lebih enak soalnya lebih banyak ketemu orang. Ya udah kalau gitu boleh, aku juga mau ikut. Yovin, udah selesai jajannya? Udah. Gue langsung ke kelas ya. Kok buru-buru banget? Nggak bareng sama kita dulu makan di sini? Nggak usah, nggak apa-apa. Gue ke kelas aja. Mungkin yang gak enak kali. Soalnya kan tadi kamu diajak, kamu nggak mau. Masa gara-gara itu kan aku juga nggak denger yang. Ya udah nggak apa-apa. Woi, katanya nggak ada uang. Ada. Ini ada si Arya. Gue minta sama si Arya bar. Oh ya udah gue bareng sama sini ya. Boleh di sini aja nggak apa-apa bareng sama kita. Biar rame, biar seru. Ngomong-ngomong, kalian berdua kok makin akrab aja sih gue lihat-lihat. Apaan sih bar? Lagian juga sama siapa juga gue gak akrab kan? Iya, tapi sama Arya lebih akrab banget. Oh ya bar, ntar sore kamu latihan gak? Gue mah tiap sore latihan terus Mar. Lu nya aja yang jarang ikutan. Ntar sore kayaknya gue ikut deh. Boleh, latihan aja. Anak-anak juga pada nanyain lu. Si Damar kok jarang latihan sekarang? Kemarin-kemarin gue gak latihan itu karena gue kerja di tempat Arya. Makanya sekarang gue lagi deket sama Arya ya gara-gara gue kerja sama bapaknya dulu. Terus sekarang lu gak kerja lagi sama si Arya? Damar udah gak kerja sama gue. Nanti paling kalau misalkan dia mau lagi mau diajakin pas hari libur aja. Karena kemarin itu dia pulang sekolah langsung kerja, kecapean dan mengeluh sakit. Oh iya juga sih. Tapi dia kalau latihan sampai sore-sore sampai maghrib, enggak ngeluh sakit dah itu. Beda itu mah, itu kan olahraga. Ya udah dah. BTW habis ini langsung masuk ya? Ya iyalah, apalagi aku hari ini sampai 4 sore, jam 4 sore. Emang iya? Iya, kelas lu doang? Gak tahu sih, katanya sih ada 4 kelas yang hari ini tuh pulangnya sore. Emang kelas kalian kagak? Enggak, ya Mar? Kelas kita enggak kan? Enggak. Mungkin bukan kelas kalian kali. Makanya pulangnya sore banget lagi. Udah tenang aja, kan ada Damar. Ya ntar habis latihan aku kesini deh. Tuh, bener kan? Pas pulang sekolah, mereka semuanya ada yang tinggal di sekolahan, ada yang mau pulang. Sibuk tuh, karena kan siswa-siswinya rame banget. Rame dan gak kehitung gitu loh. Maksudnya kalau pas pulang itu tuh semuanya pada sibuk dengan urusan masing-masing. Arya pada saat itu tetap berada di kelas sambil persiapan untuk kelas berikutnya, kelas sore. Biasanya kelas sore itu gak make kelas, tapi make taman, make lapangan, make aula kayak gitu. Jadi biar variasi dan gak bosan di dalam kelas terus belajarnya. Dan ternyata kelasnya Arya itu kenapa di sekolah sore kan? Karena ada penyeleksian untuk ikut lomba gitu. Jadi seleksi itu dari kelas per kelas gitu loh. Dari kelasnya Arya dulu, nanti kelas siapa kan kelasnya banyak tuh rombelnya. Nah nanti juga bakalan ada di kelasnya si Damar, tapi nggak hari ini gitu.
Sampailah pada saat itu mereka memilih untuk berada di aula. Aula itu tuh dekat dengan musola, terus dekat dengan taman gitu di tengah-tengah gitulah. Terus depan-depanan dengan lapangan basket sama lapangan bola gitu. Terus mereka sambil nunggu guru, mereka tuh ada yang main dulu tuh, main bola, main basket, main badminton. Pokoknya sambil nunggu guru mereka main-main aja gitu, olahraga, main apa. Ada yang juga jajan ke kantin. Nah si Arya waktu itu jajan ke kantin sama temen-temennya, kayak jajan dulu yuk sambil nunggu ibu gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka jajan. Terus si Arya itu tuh karena dia tadi bilang sama ibunya pulangnya lebih sore, uangnya dilebihin tuh sama si ibu, kayaknya dikasih 30 atau 40 ribu gitu. Nah terus jadi masih ada sisa lah uangnya. Tadi jajanin si Damar cuma 5 ribu. Nah terus pas lagi jajan kayak gitu, tiba-tiba Gavin nyamperin kayak, Arya, gue boleh gabung gak? Gabung aja sini gak apa-apa. Terus teman-teman yang lain pada bilang, Arya, lu yakin? Ya gak apa-apa, kenapa emangnya? Udah tenang aja, gak apa-apa. Dia udah berubah kok, gak kayak dulu lagi. Oh, ya udah. Kamu kenapa diam aja, Vin? Gak apa-apa. Biar ada temannya aja sini. Emangnya teman-teman lu pada kemana? Ada tuh di kelas. Mereka gak keluar. Nanti katanya sih mau milih di aula juga. Kira-kira ini berapa hari ya sekolah sampai sore ini? Katanya sih 2 hari latihan, 1 hari nanti buat tes seleksinya. Berarti ini bakalan 2 hari kayak gini? Iya, 3 hari deh jatuhnya. Kan 3 hari buat langsung seleksi. Oh, kalau gua sih kayaknya sih nggak bakalan kepilih. Nggak boleh kayak gitu. Semua orang juga punya kesempatan kan. Yang penting kita persiapan aja. Apapun yang dikasih dan apapun nanti hasilnya, kita harus terima. Ya, lu mah selalu optimis orangnya. Kalau gua udah tahu sih gak bakalan bisa. Soalnya gak pernah juga ikut-ikutan kayak gini. Lu kan dari dulu emang suka lomba kayak gini ya, Ria. Ya gak juga sih. Kadang-kadang aku juga gak kepilih kan. Tapi lu udah persiapan kan? Belum. Lagi juga gue gak tahu apa aja yang bakalan keluar soalnya. Anak-anak semuanya kumpul ya. Ada yang di taman dan ada yang di aula. 2 kelas di taman, 2 kelas di aula. Silakan semuanya ke aula dan taman. Udah dipanggil tuh. Ayo kita kumpul ke aula. Semuanya pada bubar dan kumpullah di aula dan di taman. Terus mereka melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Nah pada saat itu tuh anak-anak di taman, di masanya mereka itu, Damar bilang mereka tuh benar-benar ambisi gitu loh. Gak ada yang ngeluh, gak ada yang kayak apa. Pokoknya walaupun mereka tuh tahu hasilnya bakalan gak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi mereka tuh mau mencoba gitu. Mereka mau mencoba sampai akhirnya mereka tuh kayak, gue harus cobain aja gitu. Karena gue yakin gue juga bisa sebenarnya gitu. Dan anak-anak pada zaman itu tuh emang gak ada yang pemalas gitu. Maksudnya ada rada-rada memalas, tapi nggak yang memberontak kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi mereka mengikuti itu semuanya. Sampai Gavin yang bader banget dulunya, sekarang dia dia ikutan karena dia kayak pengen tahu juga gimana sih rasanya jadi orang pinter kayak gitu. Terus mereka belajar sampai pada akhirnya selesai pembelajaran itu jam 4:30. 4:30 selesai. Mereka tuh bener-bener kayak udah pusing banget itu dari pagi belajar sampai 4:30 itu, bayangin dah. Udah capek banget kan. Terus si Arya ini udah kayak aduh capek banget, pengen tidur gitu kan, pengen istirahat di rumah. Terus sampailah di di parkiran itu tuh ternyata si Damar udah nungguin dia duduk di atas motornya si Arya. Loh,
Sayang, kok kamu udah nyampe aja di sini? Dari kapan? Dari tadi, habis sholat asar langsung ke sini. Pas banget kan? Motornya mana? Tadi aku diantar sama bapak, motornya dipakai. Jadi aku minta tolong diantarin ke sini dulu. Bapak bilang ngapain lagi ke sekolahan sore-sore. Terus aku bilang aja mau ke teman soalnya ada yang mau diambil. Bisaan sih kamu. Ayo, sini kuncinya biar aku aja yang bawa. Pasti kamu capek ya? Gak juga sih. Capek aku jadi hilang kalau ada kamu. Bisa aja sih. Gimana sih cara nyalainnya? Kamu lucu banget sih. Gak kayak gitu. Kamu pasti pura-pura ya. Pura-pura gak bisa nyalain. Sini. Permisi. Gue juga mau ngambil motor. Gavin. Iya boleh silakan. Tapi gue gak bisa keluar kalau motor lu belum keluar. Bentar ya. Vin, kita duluan gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, duluan aja. Gavin, gue bareng dong sama lu. Kenapa motor lu, Bar? Motor gue gak ada. Tadi dibawa sama bapak gue. Oh, lu bukannya gak ada kelas sore ya? Iya, tadi gue habis latihan. Gue sengaja pulang sore. Mar, lu ada di sini? Iya. Gue kan udah bilang gue bakalan pergi ke rumahnya si Arya. Makanya gue kesini. Tapi udah ganti baju lu. Iyalah kan gue pulang dulu tadi nganter motor. Lu belum ganti baju lagi. Ya kan gue tadi udah bilang latihan. Anak-anak juga pada latihan tuh tapi udah pada pulang. Gue mau bareng sama Gavin aja. Gavin kan rumahnya dekat sama gue. Vin, boleh kan gak bareng sama lu? Boleh gak apa-apa Bar. Ayo Bar. Ya udah, akhirnya Bara sama si Gavin pergi tuh. Terus si Arya sama Damar juga pergi pulang. Tuh arahnya pulang. Terus emang Bara itu dekat ya rumahnya dekat sama Gavin? Iya, jadi kayak rumah Gavin, terus di seberangnya itu rumah Bara. Ya kadang mereka juga sering barengan sih. Kan dulu SD-nya juga bareng dia. Oh. Aku lapar banget tapi makan di rumah aja yuk. Iya uang aku juga udah habis. Tapi aku bawa uang. Gak usah Damar. Tadi kan uang aku ada. Jadi kan aku gak jajan tadi di sekolahan. Pakai uang ini aja yuk buat jajan. Gak usah. Kita makan di rumah aja. Ibu juga pasti udah masak. Kamu nanti makannya di rumah. Tapi aku gak enak kalau misalkan aku makan di rumah. Gak enak apanya? Gak enak kayak masakan ibu aku. Bukan itu. Tapi gak enak aja ngerepotin. Apaan sih? Udah gak usah kayak gitu sayang. Udah makan aja di rumah ya. Tapi kita beli cendol dulu ya. Kamu kenapa sih seneng banget sama cendol? Kan sekalian ke rumah kamu. Biasanya juga aku gak pernah beli ini kalau gak ke rumah kamu. Ya udah, ntar berhenti ya. Udah tuh kan mereka berhenti di tempat cendol. Terus belilah cendol itu. Pulanglah mereka. Jadi tuh kayak sekarang tuh si Damar lebih manja gitu loh ke si Arya. Karena gak tahu kenapa si Arya tuh kayak lebih dewasa aja gitu pikirannya sekarang. Terus si Damar tuh senang banget manja-manjaan gitu loh sama si Arya. Tapi yang lakinya adalah si Damar ya. Damar ini yang lakinya. Cuman dia kayak senang gitu mendapatkan peran Arya dalam hidupnya dia gitu. Kayak kadang senang berkeluh kesah, senang apapun yang dia alami tuh suka dicurahin ke si Arya gitu. Jadi kayak ngerasa Arya itu tuh lebih bijak gitu loh untuk menyikapi apapun gitu. Terus tapi si Damar itu tuh nggak srek gitu loh sama si Gavin gitu, karena kan Gavin tahu sendiri lah dia udah pernah melakukan apa ke Arya gitu. Jadi sebenarnya tuh itu aib ya, cuman Damar itu tuh kayak susah untuk memaafkan orang yang udah melakukan kesalahan fatal gitu. Pas ngelihat muka Gavin aja dia tuh kan kayak apaan sih lu kayak gitu. Jadi kayak sensi aja gitu ngeliat si Gavin. Nah terus pas mau nyampe rumah tuh sore ibunya nggak ada, ibu Arya nggak ada. Cuman pas ngeliat di dapur udah masak tuh kan, semuanya udah masak. Jadi si Arya makanlah sama si Damar di dapur. Terus ibu pulang tuh. Udah pulang anak ibu.
ada Damar juga. Iya Bu, Assalamualaikum. Maaf ya Bu, Damar ikut main sama Arya. Ya gak apa-apa, udah lama juga kan Damar gak main kesini. Tapi Ibu tinggal bentar ya, Ibu mau ke pasar lagi. Soalnya ada yang ketinggalan, mau ngambil dulu. Ibu, ini ada cendol buat Ibu. Ih, Damar suka bisaan. Ibu juga haus banget ini. Makasih ya Damar ya. Jadi ibunya itu tuh bener-bener kayak suka selalu bersyukur gitu loh. Maksudnya apapun yang dikasih sama anaknya selalu diterima dengan happy gitu. Padahal sebenarnya ibunya juga bisa aja beli sendiri gitu kan. Cuman karena itu bawaan dari mantunya, bukan mantu deh, kayak bawaan dari si Damar ya diambil lah sama si ibu. Terus akhirnya udah selesai makan, mereka ganti-gantian gitu buat cuci piring mereka bareng-bareng. Terus si Damar tuh ke belakang karena si Arya mau ganti baju gitu kan. Terus dia ke belakang ngeliatin ada peternakan gitu kan di belakang kan. Dia ngeliatin, duduk sambil ada minuman juga. Terus duduk di situ. Nah, disusul lah sama si Arya. Lagi ngeliatin apaan? Enggak, lagi ngeliatin itu sapi. Sama itu lagi makan. Kamu seneng gak bareng sama aku? Hah? Ya seneng lah. Masa aku gak seneng? Bahagia gak? Kamu gak tertekan kan bareng sama aku, Damar? Ya enggak lah. Masa tertekan? Aku seneng banget dan aku bangga juga bisa bareng sama kamu. Kamu bareng-bareng sama aku terus ya. Sampai kita lulus. Dan sampai kita nanti dewasa. Iya. Aku ngerasa jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa emangnya? Karena dulu aku susah banget untuk dapetin sahabat. Bahkan kalau temen aja ya semua aku temenin. Cuman untuk bisa berteman dan ngobrol secara intens itu benar-benar susah banget untuk dapetinnya. Dan sekarang aku bersyukur banget bisa ketemu sama kamu. Dan makasih udah jadi teman curhat aku. Dan maaf aku kalau misalkan terlalu lebay, terlalu manja. Karena jujur aku tuh ngerasa kayak aku tuh bukan cowok yang seperti yang kamu kenal gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa ada sisi kayak feminimnya gitu. Aku rada-rada ngerasa kayak takut juga sebenarnya. Nanti kalau misalkan dewasa aku masih seperti ini, terus aku nggak bisa suka sama perempuan, gimana ya Mar? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama aja kamu meragukan diri kamu sendiri. Semua orang pasti punya ada masa berubahnya. Kita juga pasti punya jodoh masing-masing kan? Kalau nanti kamu berjodoh sama orang lain, aku sama siapa, Mar? Ih, masih jauh banget. Kita masih sekolah. Masih jauh banget pikiran kita itu. Kamu gak usah terlalu berpikiran seperti itu. Nanti yang ada kamu stres. Sekarang kan lagi seleksi buat ikut lomba kan. Kamu gak boleh stres ya. Kamu harus bisa fokus sama apa yang sekarang kita lalui. Aku bakalan selalu ada kok buat kamu. Sini, peluk aku. Akhirnya mereka rangkulan dan pelukan. Nah terus di belakang ternyata si ibu udah ada dari tadi. Si ibu tuh ngedengerin ceritanya Arya dari tadi. Si ibunya nangis. Ibunya nangis dan dia kayak,
agak sedikit sedih juga. Karena sebenarnya ibunya itu lebih tahu tentang anaknya kayak gimana gitu. Dan emang dari dulu Arya itu gak pernah yang mengungkapkan perasaan ke perempuan gitu. Dan bilang sama ibu tentang aku suka sama si ini bu, gak pernah. Dan ibunya juga sebenarnya gak ngelarang kalau misalkan dia tertarik dengan perempuan gitu. Tapi dia gak pernah cerita apapun tentang perempuan. Sekali dengar, ibunya malah mendengarkan kalau Arya malah seperti itu. Ibunya nangis. Terus ibunya cuman diam aja, gak ngomong apa-apa. Dan untungnya Arya sama Damar itu gak bilang sayang-sayangan. Karena waktu itu Damar cuma bilang, gue selalu ada kok buat lu. Jadi tuh kayak nganggap Damar itu adalah orang terdekat dan sahabat baiknya dia gitu. Jadi ibu nggak berpikir yang kayak gimana waktu itu. Terus ibunya langsung melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Pas mereka mau pulang nih, bu, udah mau pulang Damar? Iya udah mau malam bu. Kayaknya sebelum maghrib harus sampai rumah. Ibu kenapa kok matanya merah? Ah enggak. Ini bu tadi kelilipan, biasa habis bersih-bersih rumah. Kelilipan. Tapi matanya merah banget bu, habis nangis ya? Itu kata Damar. Enggak, ibu gak ada habis nangis kok. Arya mana? Arya lagi wudhu itu di belakang. Tapi Damar udah bilang kalau Damar mau pulang, diantarin aja sama Arya pulangnya pakai motor. Iya nanti diantar sama Arya. Tapi Arya sholat dulu katanya. Damar gak ikut sholat dulu? Iya bu, nanti Damar sholat juga. Damar, ibu mau bilang sesuatu sama Damar. Apa bu? Arya cerita apa aja sama Damar? Arya cerita, emangnya ibu dengar ya Arya cerita apa tadi di belakang? Ibu sedikit dengar. Selama ini Arya gak pernah cerita apapun ke ibu. Makanya ibu kayak ngerasa kok Arya lebih percaya sama temennya daripada ibu. Padahal ibu itu gak pernah marah sama dia, gak pernah nuntut dia yang kayak gimana-gimana. Apa karena dia ngerasa kayak takut bikin ibu kecewa kali ya Mar? Bisa jadi bu. Cuman belum banyak sih curhatnya Arya tentang perasaannya dia. Cuman tadi itu dia tiba-tiba bilang kalau misalkan nanti kita sama-sama punya jodoh, kamu masih mau gak jadi teman aku, kata dia gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, dia kayak rada malu, kurang percaya diri karena dia jarang ngenalin cewek ke ibu katanya. Terus ya itu aja sih bu. Damar juga gak tahu kayak gimana sih cara nanggapinnya yang kayak gimana, karena Damar kan belum terlalu banyak ilmunya gitu tentang itu. Sebenarnya ibu udah tahu semuanya sih, tapi gak apa-apa. Ibu titip Arya ya sama Damar. Sering-sering dengerin dia cerita ya, karena mungkin dia lebih nyaman dan lebih tenang cerita sama temennya daripada sama ibu. Tapi ibu nanti berusaha juga untuk biar dia bisa terbuka sama ibu atau sama bapak. Karena dia sekarang udah mau masuk remaja, udah mau dewasa gitu. Jadi ibu juga harus tahu bagaimana perasaannya dia sekarang. Terima kasih ya nak. Iya bu, Damar pamit ya bu pulang. Kayaknya Arya dari samping langsung ke depan
Nah itu dia klakson. Itu dia kayaknya udah mau berangkat bu. Pamit dulu ya bu. Damar sebentar. Ibu titip ini ya buat ibu kamu. Ini apa bu? Kue. Bilang aja dari ibu Arya buat ibu kamu. Buat dimakan nanti bareng-bareng di rumah ya. Makasih banyak ya bu. Iya sama-sama. Kamu kemana aja sih? Kok baru keluar dari rumah? Bukannya dari tadi ya? Aku udah selesai sholat juga kamu masih di dalam? Oh, enggak, tadi aku dipanggil sama ibu untuk ngambil ini, kue. Oh, yaudah yuk berangkat. Kamu yang bawa motor? Ya biar aku aja yang bawa motor. Kamu bonceng aja di belakang. Sesekali aku juga pengen kan dipeluk sama kamu. Ya udah, kamu bawa motor, hati-hati ya bawa motornya. Iya sayang.